Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita hormati Bapak Prof. Dr. Nizwardi Janius MED. Juga ikut bersama kita Ibu Dr. Rizky Emma Wulansari. Juga saya Saiful Haq ya. Baik, kita lanjutkan topik kita pada kali ini yaitu perspektif pendidikan kejuruan dan kurikulum. Nah, singkat, kita tahu bahwa jumlah pekerja dari lulusan SMA di Indonesia per Februari 2009 itu 23 juta. 23 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja dari lulusan SMK itu 14 juta. 23 juta berbanding 14 juta. Nah, kalau kita perhatikan SMK yang orientasinya sebenarnya adalah menciptakan lulusan yang siap kerja, tentu ini tidak sesuai ya. Lebih banyak yang SMA yang bekerja daripada SMK. Bagaimana ini pandangan Anda? Coba Anda renungkan itu. Kalau dilihat data di bawah, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, angka pengangguran tertinggi ya 2018-2019 itu diisi oleh lulusan SMK. Ini. Anda perhatikan 8,92% dari tahun 2018. Setahun setelah itu memang ada penurunan ya. Tapi masih tetap yang tertinggi di antara lain 8,63. Nah, kalau dilihat lagi, nomor 2 itu diisi oleh ini, diploma 1, 2, dan 3. Setelah itu baru SMA. Ya. Nah, SMA. Nah, ini luar biasa sekali. Kenapa bisa lulusan SMK yang diciptakan untuk menjadi siap kerja, tapi ternyata menganggur. Nah, jadi kita melihat ini bagaimana pandangan perspektif dari pendidikan teknologi kejuruan, kondisi kita ya, ini kondisi pengangguran ini. Nah, jadi data ini menurut tingkat pendidikan. Nah, ya. Menurut tingkat pendidikan yang bekerja di Indonesia ini dikuasai oleh SD ke bawah 52,40 ya, atau dipersenkan di sini 40,51%. Setelah itu diisi oleh sekolah menengah pertama SMP, diisi oleh SMK, SMA ya. Inilah yang menguasai Indonesia. Jadi kalau kita berharap Indonesia ini menjadi negara maju, ya sepertinya kalau dengan kondisi seperti ini, ya sulit sekali. Sedangkan yang berpendidikan tinggi itu hanyalah 9,75%. Sedikit ya. Oke. Ini kondisi sekarang Indonesia 2018-2019. Nah, sekarang ini berdasarkan angka pengangguran kita di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, masuk ke bagian batas. Jadi rata-rata Indonesia itu 5,34. Kita di Sumatera Barat 5,55. Berarti termasuk orang atau bagian yang banyak penganggurannya di atas rata-rata. Oke. Penyebab pengangguran apa saja? Banyak alasan. Ya, banyak alasan. Minimnya skill, standar terlalu besar, kurangnya pengalaman, ya, pilih-pilih. Nah, ini menjadi banyak alasan itu tadi. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan kerja, ya, program, kegiatan, perilaku, kebiasaan dengan tuntutan dunia kerja. Kurangnya program lah, kurangnya bantuan lah dan sebagainya. Sebenarnya itu
masuk akal, tapi di mana sebenarnya sumber pengangguran? Nah, jadi berbagai faktor, berbagai aspek yang menjadi pertimbangan kenapa pengangguran itu menjadi masih tinggi. Nah, jadi ada perbedaannya antara SMA dan SMK. Ini contoh saja. Banyak ini. Dari segi kurikulum tentu berbeda, ya. Dari segi sarana juga berbeda. Kenapa? Nah, dari segi kurikulum kita lihat. Di SMA itu tidak ada magang. Sedangkan di SMK pada kurikulumnya itu ada magang. Nah, di SMA itu tidak ada praktek di laboratorium atau di workshop, ya. Di SMK ada praktek di workshop. Jadi banyak perbedaan itu. Salah satunya memang kurikulum di situ, ya. Nah, kalau kita lihat di sini pendidikan kejuruan, ya, agar lulusannya dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang bersifat produktif secara aktif. Nah, pekerjaan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu juga vocational and technical education is for people, untuk manusia, young and adult interested in preparing for and progressing in a career in some type of satisfying and productive work. Jadi bagaimana untuk bekerja secara produktif, ya. Inilah tuntutan dari vocational itu, menciptakan orang untuk memiliki keahlian dalam bekerja. Nah, ada 3 jenis pendidikan yang masuk dalam kategori ini, pendidikan kejuruan. Ada pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, pendidikan profesi. Nah, ketiga ini berbeda. Nah, kalau pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan menengah, ya, di SMK, ya, nah, seperti itu. Pendidikan vokasi termasuk pendidikan tinggi. Nah, diploma 1, diploma 2, diploma 3, ya, masuk di situ. Nah, sedangkan pendidikan profesi, pendidikan tinggi setelah program sarjana. Nah, ada orang kalau guru, ya, PPG, ya, program profesi guru, atau kalau di kedokteran ada semacam koas, gitu, ya, pendidikan profesi. Nah, ini bagaimana situasi kondisi kita. Kalau SMA, S1, S2, S3. SMK, lanjut dia D1, 2, D3. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak, ya, dari SMA dia pergi ke D3. Dari SMK dia pergi ke S1. Tidak masalah sebenarnya. Namun inilah jalur-jalur pendidikan. Okay. Nah, ini Anda lihat di KKNI seperti itu. Jadi kalau pendidikan teknik mesin, ya, S1 berada di level 6. Sedangkan teknisi itu level 5, ya. Yang lanjut sampai ke S3 level 9. Nah, bagaimana ini pengertian bacaan dari gambar ini? Nah, nanti tolong dikembangkan, didiskusikan. Nah, ini visi vokasi Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini membutuhkan tenaga-tenaga terampil agar cepat ini, tidak negara berkembang lagi, tapi sudah masuk dalam kategori negara maju. Ya. Nah, kalau kita lihat di awal slide tadi kan ada jumlah tenaga kerja dan pendidikannya. Nah, sedangkan sekarang ini kita ketahui bahwa Indonesia masih kalah dari Malaysia, lagi Korea. Ya. Bagaimana peran kita? Anda semua ini memiliki tanggung jawab ini karena sudah mengambil mata kuliah kurikulum, memiliki tanggung jawab gunakan peran-peran mahasiswa di situ sebagai agen of change, iron stock, social control, bertindak bagaimana Anda berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan dimanapun berada, khususnya di bidang pendidikan teknik mesin. Ya, oke. Ini untuk pengantar saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.